Cek baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang dalam acara pelatihan bab 1 Sekolah Paramesti atau PKM Raya Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Total Intelektual Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember tahun 2021. Yang terhormat kepada pemateri kita, Saudari Meida Cahyani Putri STP, yang saya hormati juga Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember periode 2021, Saudara Muhammad Zainul Rizki. Yang saya hormati Ketua Umum UKM Kelompok Studi Penelitian Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Saudara Ainul Yakin, serta panitia dan peserta pelatihan bab 1 Sekolah Paramesti FEB UNED 2021 yang saya banggakan tentunya. Terima kasih. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini. Di tengah pandemi COVID-19, puji syukur alhamdulillah kita semua di sini masih diberi kesehatan dan juga kesempatan untuk berkumpul dan berbagi ilmu bersama dalam acara ini, teman-teman. Nah, sebelum acara berlangsung, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena saya khawatir dengan relevansi akan pepatah tak kenal maka tak sayang. Saya Muhammad Faris Fauzi, staf Biro PSDM BEM FEB UNED 2021, selaku moderator dalam acara pelatihan bab 1 Sekolah Paramesti FEB UNED tahun 2021. Dan di sini saya akan memandu jalannya acara, teman-teman, mulai dari awal hingga akhir nanti. Nah, di acara pelatihan kali ini kita menghadirkan pemateri yang sangat luar biasa tentunya. Mari kita sapa bersama-sama, teman-teman, yaitu Kak Meida Cahyani Putri STP, selaku mahasiswa berprestasi utama Universitas Jember tahun 2019. Sekaligus beliau adalah ketua tim lolos pendanaan kategori PKMK tahun 2019. Halo Kak Meida, salam kenal Kak. Gimana, salam sehat, salam sejahtera juga Kak. Bagaimana kabarnya nih Kak Meida? Baik, sebenarnya di sini sudah ada Kak Meida. Kita sapa dulu bersama-sama teman-teman. Mengingat materi kita ini adalah materi yang terbaik dan sangat luar biasa. Siap. Baik. Ya, wah sangat menarik ya teman-teman. Materi kita ini memang suatu hal yang perlu kita dapatkan ilmunya nantinya, luar biasa ya. Namun sebelum kita memasuki inti acara, maka izinkan saya untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu. Adapun susunan acara pada pagi hari ini sangatlah simpel dan tentunya tidaklah membosankan, teman-teman. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan tata tertib. Ketiga, pemaparan materi ala Saudari Meida Cahyani Putri STP. Keempat, sesi tanya jawab. 5, dokumentasi. Dan yang terakhir adalah penutup. Seperti itu. Nah, selanjutnya perlu saya ingatkan bagi seluruh peserta untuk dapat menyalakan kamera bersama-sama ketika acara ini berlangsung. Karena kita harus menunjukkan antusiasme kita sebagai gelora muda, agar kita dapat juga menyerap wawasan dari materi kita dengan baik nantinya. Dan bagi seluruh peserta yang ingin mengajukan pertanyaan di akhir sesi nanti, dapat menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Hingga kemudian saya akan mengarahkan peserta yang bersangkutan untuk menyalakan mikrofonnya. Atau peserta juga bisa langsung teman-teman mengetik pertanyaannya di kolom chat Zoom dengan format nama, _nomor tim, _program studi, dan _ pertanyaan.
Baiklah, tidak usah menunggu lebih lama lagi. Saya harap teman-teman tidak beranjak terlebih dahulu dari live Zoom-nya. Kita akan mengadakan pelatihan pertama ini, pelatihan bab 1 PKM Paramesti FEB UNED 2021. Banyak sekali informasi penting mengenai isi dari proposal bab 1 PKM itu sendiri, kemudian cara penyusunannya, hingga tips dan juga trik menyusun proposal bab 1 PKM yang menarik, yang nantinya bisa membawa kita tembus PIMNAS atau Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional tahun 2022 nanti, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya nih teman-teman, pasti sudah banyak yang penasaran, tetapi kita nanti akan bahasnya satu persatu ya, bersama materi kita yang sangat luar biasa. Sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari Kak Meida. Karena kita ingat pepatah tadi, tak kenal maka tak sayang. Saya ingin para peserta ini sayang dengan saya dan juga Kak Meida nantinya. Betul kan Kak Meida? Seperti itu. Baik, beliau bernama Meida Cahyani Putri STP. Kak Meida ini menyelesaikan studi S1-nya di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember pada tahun 2020, teman-teman. Nah, Kak Meida merupakan seseorang yang memiliki segudang prestasi, segudang penghargaan, di mana penghargaan yang pernah diperoleh dalam 10 tahun terakhir itu dimulai dari tingkat SMA, jurusan, fakultas, universitas, kabupaten, nasional, bahkan hingga internasional loh teman-teman. Nah, salah satunya nih, lolos pendanaan PKMK oleh Ristek Dikti tahun 2019 tingkat nasional, kemudian juara 1 Mawapres FTP, dan juga juara Mawapres Utama Universitas Jember tahun 2019, yang kemudian ada juga prestasi yang gemilang juga. Di sini adalah lolos PHBD atau Program Hibah Bina Desa Ristek Dikti tahun 2019 tingkat nasional, hingga Silver Award in International Invention and Innovative Competition 2019 di MNF Network Malaysia. Wah, luar biasa teman-teman. Nah, beliau juga aktif menjadi pemateri dalam forum, webinar, pelatihan, dan juga diskusi ilmiah selama 10 tahun terakhir ini. Selain itu, aktif juga loh di kepenulisan dan publikasi buku. Ada 2 buku ber-ISBN pada tahun yang bergilir dari 2018 hingga 2019 dengan judul Kompos Blok Desa Suco Bangepok, dan juga salah satu buku yang lainnya adalah Masker Kela Rupa. Nah, alhasil, Kak Meida juga menjadi salah satu founder dan owner dari sebuah bisnis dengan nama perusahaan yaitu CV My Hub Cahaya Baroka. Nah, bisa banget juga nih teman-teman nanti mampir ya ke IG-nya @myhub.id seperti itu. Tidak hanya itu, beliau juga berpengalaman dalam hal kepemimpinan atau leadership, seperti pernah menjadi seorang koordinator acara, kemudian ketua divisi, hingga menjadi ketua tim dari PKMK dan PHBD yang diselenggarakan oleh Kemenristek Dikti, teman-teman. Nah, itu adalah CV dari Kak Meida, sangat menginspirasi teman-teman. Baiklah, karena saya rasa teman-teman sudah tidak sabar dan hampir bosan ketika melihat wajah saya di sini sudah di spotlight terus di Zoom ya teman-teman. Kepada saudari Meida Cahyani Putri STP, saya persilakan. Halo Kak Meida, bagaimana Kak Meida? Apakah sudah siap mengisi? Iya, Iya, selamat pagi silakan. semuanya. Halo Kak Meida. Hai. Wah, sangat cantik teman-teman. Mbak Meida di sini luar biasa. Salam kenal Mbak Meida. Iya, halo, salam kenal deh. Iya. Faris ya? Iya, saya Faris nih.
Oke, mohon maaf ya, ini aku lagi di toko. Ya, bisa langsung share screen Pak Mbak, silakan. Oke, iya. Terima kasih Dek Faris, Sama-sama. luar biasa banget membuka pagi hari ini dengan sangat hangat ya teman-teman. Di sini aku lihat partisipannya sekitar 194, banyak banget ya. Ini khusus maba tuh gimana ini? Ini dari maba sampai semester hampir akhir nih kakak. Dan ini tentunya dari fakultas lain juga ada. Dan lingkupnya Universitas Jember tentunya kak. Oh, Alhamdulillah lingkupnya. partisipasinya luar biasa Wow, pada pagi luar hari. biasa banget. Berarti nggak cuma dari FEB ya? Iya benar. Dari fakultas lain juga ada. Oke. Oke teman-teman, luar biasa banget acaranya ini. Para mesti ini ya, sekolah PKM. Oke, teman-teman, ini apakah ini, aku mau tanya ya ke panitianya, ini acara yang pertama atau acara yang sebelumnya udah ada lagi, ini acara lanjutan gitu. Jadi maksud aku, gini, kalau memang ini belum ada, sebelumnya belum ada acara, aku mau jelasin kayak misalnya perbedaan dari jenis-jenis PKM gitu kan. Karena di sini teman-teman kebetulan banget aku kebagian bab 1 pendahuluan gitu. Ya cara menulis bab 1, poin-poin penting apa aja sih yang ada di bab 1 gitu. Nah, sebelum itu masuk ke situ, aku pengen jelasin dulu tuh apa bedanya per masing-masing jenisnya PKM gitu. Apakah udah ada yang jelasin ya sebelumnya ya? Ya, Kak Meda izin masuk ya. Iya, iya. Alhamdulillah para mesti ini diselenggarakan tahun lalu juga sudah ada dan tepatnya kemarin pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 kita mengadakan technical meeting dan juga grand launching terkait para mesti. Jadi kemarin pematerinya adalah Ibu Rere dan alhamdulillah sudah dijelaskan terkait PKM secara gamblang ya, atau secara general dan juga secara umum serta jenis-jenis PKM-nya seperti itu Kak. Oke, iya, Ya, iya. Oke. siap. Oke lah, kalau memang sudah dijelaskan untuk itu, aku langsung masuk aja ya ke materi ya. Baik Kakak, Mohon semangat. izin share screen, iya. Siap. Mungkin dari Kak Meda bisa menyapa dulu nih Kak, para peserta yang antusiasme, Oke, oke. 190-an ke atas. Silakan Wow. Kak. Iya, iya, sebentar. Halo teman-teman semua partisipannya, Halo, 194 luar biasa banget. luar biasa Hai, Kak. salam kenal ya. Aku Maida Chayani Putri. Kalian bisa kepoin aku di Instagram aku @maidachayani_putri. Teman-teman, ini kebetulan aku wisuda itu Desember tahun 2020 kemarin. Jadi baru aja lulus menjadi alumni Universitas Jember gitu ya. Dan kebetulan banget waktu kuliah dulu aku ada beberapa peran gitu waktu di Universitas Jember, juga beberapa kegiatan yang tidak hanya di dalam kepenulisan aja sebenarnya teman-teman. Jadi ada beberapa hal, contohnya seperti pengabdian. Nah, sebelum kita ke pengabdian, misal nih, tadi Dek Faris menyebutkan bahwa saya pernah lolos, lebih tepatnya tim saya ya, gitu. Waktu itu saya sebagai ketuanya, dan alhamdulillah waktu tahun 2019 satu-satunya tim dari Universitas Jember yang lolos PHBD adalah tim saya. Nah, sebelum kita mau ke pengabdian, apa sih yang harus kita lakukan pertama kali? Pasti kita upload proposal gitu kan ya. Nah, proposal lagi-lagi adalah kepenulisan, gitu kan. Kalau kita nggak bisa nulis, tahap pertama apa yang dibutuhkan untuk lolos pengabdian, yaitu menulis proposal, kayak gitu. Jadi teman-teman di sini aku akan menjelaskan bab 1 yang mungkin nanti nggak hanya apa ya bermanfaat untuk hanya PKM aja, tapi juga untuk bisa KTI, bisa esai, bisa mau ingin ikut PHBD gitu. Nah, di situ juga akan bermanfaat banget buat kalian semua. Gitu. Oke. Nah, nambah lagi nih pesertanya 199, luar biasa banget nih yang ngadain acaranya. Antusiasnya juga pesertanya luar biasa. Oke, aku langsung share screen ya, teman-teman. Ya Kakak, silakan. Nah, ini tadi sebenarnya sudah dikenalin sama Dek Faris, nama aku Maida Chayani Putri. Nama aku Maida Chayani Putri. Nah, di sini aku asalnya Jombang, teman-teman.
Tanggal lahirku 17 Mei 1998. Dan kebetulan banget baru bulan Mei kemarin aku udah resmi berdomisili di Jember karena ikut suami ya. Jadi sekarang aku ada di Jember. Mungkin teman-teman sekarang kan lagi pandemi ya. Jadi mungkin beberapa fakultas atau beberapa angkatan yang memang mungkin nggak ngadain skripsi, belum ke tahap skripsi. Mungkin teman-teman nggak ada di Jember ya. Nah mungkin teman-teman yang ada di Jember nanti mau sharing-sharing bisa sama aku. Oke, next. Kenapa sih di sini harus ikut PKM dan kenapa sih kok orang-orang semua yang ada di universitas, nggak hanya di Universitas Jember, tapi di universitas lain. Kenapa mereka semuanya mendukung ajang PKM? Kenapa nggak ada yang mendukung, bukan nggak ada ya, tapi lebih tepatnya tidak euforianya itu tidak sehebat PKM gitu. Kenapa ya kok nggak ada sekolah KTI misal atau sekolah esai yang didukung penuh oleh universitas kayak gitu? Jawabannya adalah karena ketika kita ikut suatu ajang atau kita lihat background-nya ajang tersebut, misal nih karya tulis ilmiah yang ngadain siapa dulu nih gitu. Biasanya yang ngadain kayak himpunan atau BEM atau organisasi apapun itu ya, berupa organisasi. Bedanya dengan PKM, kalau PKM dulu teman-teman sebelum tahun 2020 itu yang ngadain PKM adalah Kemenristek-Dikti gitu. Nah sekarang kebetulan yang menaungi universitas atau perguruan tinggi itu bukan Kemenristek-Dikti lagi, tapi Kemendikbud gitu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah jadi betapa bergengsinya ajang PKM ini, program kreativitas mahasiswa, yang ngadain aja orang yang menaungi perguruan tinggi, yaitu Kemendikbud gitu. Jadi luar biasa banget. Kenapa itulah salah satu alasan kenapa PKM merupakan ajang yang sangat bergengsi dan didukung oleh universitas gitu ya dan perguruan tinggi dimanapun. Teman-teman, enaknya ikut PKM kita itu bisa berkelompok karena di PKM itu bukan ajang individu. Jadi kalau aku bisa bilang PKM itu adalah ajang bergengsinya kelompok di tingkat mahasiswa gitu. Nah, Kak, yang ajang individunya apa? Yang ajang individu itu ada Mawapres atau ajangnya namanya Pilmapres, pemilihan mahasiswa berprestasi gitu. Itu individu, itu lebih susah gitu. Karena enaknya kalian bisa ikut PKM, jadi enaknya bisa pakai tim gitu. Jadi saling melengkapi satu sama lain. Misalnya nih, aku ikut PKMK, anggotaku 4 orang. Yang pertama aku bisa di bidang kepenulisan, kemudian anggotaku yang kedua bisa di bidang marketing, terus anggotaku yang ketiga bisa di bidang mungkin analisis finansialnya, terus anggotaku yang keempat bisa di bidang operasionalnya. Nah kayak gitu kita bisa bagi tim tuh. Dan enaknya kalau ikut PKM teman-teman itu nggak terbatas anggota itu ya yang lolos didanain oleh Kemendikbud ya. Jadi kalau misalkan aku ikut PKM gitu ya, di satu universitas itu ada beberapa tim yang lolos bisa sampai lebih dari 5, lebih dari 10 tergantung kualitas dari PKM universitas tersebut gitu. Kalau misalkan aku ikut ajang Pilmapres, itu yang dipilih cuma satu gitu. Jadi dalam satu universitas seluruh mahasiswa banyaknya sekian ribu itu yang diambil cuma satu mahasiswa aja untuk mewakili universitas gitu. Beda kalau PKM banyak tim bisa mewakili universitas kayak gitu. Jadi manfaatin buat teman-teman terutama teman-teman yang baru aja berkecimpung di dunia PKM atau ikut PKM ya. Makanya tidak bisa di. Oke, sekarang next. Nah, alasan lain adalah yang pertama kenapa kita atau alasan harus ikut PKM ya. Karena yang pertama kita bisa dapat kita bisa melaksanakan bisnis dengan dapat modal yang gratis. Contohnya apa, Kak? Contohnya kita ikut PKMK nih. Alhamdulillah tahun 2019 aku dan tim didanai PKMK oleh Kemendikbud, gitu, teman-teman ya. Sebentar. Baik, sepertinya masih menunggu sebentar ya teman-teman. Jangan terlalu bosan karena kita
acaranya sangat-sangat menarik dari Kak Meda. Kita tunggu sebentar dan silakan bisa tetap welcome, bisa tetap tersenyum menunjukkan pesanannya teman-teman. Terima kasih. Oke, mohon maaf ya, tadi ada sedikit kendala. Oke, aku balik lagi teman-teman. Ikut PKMK, PKM kewirausahaan ya. Teman-teman di sini kalau misal background-nya emang Kak, tapi aku nggak dari anak FEB nih. Masa aku ikut PKMK? Nggak apa-apa. Kalian dari background manapun bisa ikut PKMK, PKM kewirausahaan. Nah, di situ teman-teman bisa mengaplikasikan banyak ilmu, teman-teman. Dan misalkan nih, ada ketuanya dari farmasi, pengen membuat suatu produk herbal gitu ya. Nah, tapi dia nggak bisa marketing. Marketingnya berarti kalau bisa aja dari anak FEB, misal dari anak manajemen atau apalah gitu. Yang penting kita saling mengisi dari situ. Jadi yang farmasi itu di bidang ilmunya akan membuat produk herbal, nanti marketingnya dari anak-anak FEB gitu contohnya. Jadi bisa kita mix and match gitu ya untuk timnya. Jadi nggak harus dari misal aku punya geng nih di fakultasku, gengku ada berlima cocok nih, ayo semuanya berangkat nanti ikut PKM gitu, nggak harus teman-teman. Jadi kita bisa berkolaborasi antar fakultas atau sesama fakultas antar jurusan kayak gitu. Yang kedua, kita bisa diliput berbagai media. Oke, ini masih ke tahap intermezzo ya, kita belum ke tahap langsung bedah proposal bab satunya. Jadi sekarang aku mau tunjukin ke kalian, semoga memotivasi. Ini aku mau share screen lagi. Ini contohnya ya. Tadi aku bilang bahwasanya yang pertama adalah kita bisa atau mengimplementasikan bisnis dengan modal yang gratis. Apalagi kita mahasiswa ya, mau dapat uang dari mana gitu. Kalau kita belum kerja, dapat modalnya dari mana gitu. Nah, selagi ada peluang PKMK, kalian bisa ikutin itu. Siapa tahu kalian lolos dapat dana. Dan dananya ini kalau dulu aku dapatnya sekitar 12,5 juta untuk satu bisnis. Oke, yang kedua, kalian tadi bisa diliput berbagai media. Ini aku contohin ya. Contohnya ini namaku sendiri. Kalian bisa ketik di internet Meida Cahyaning Putri. Ini teman-teman bisa kelihatan ya di share screen aku Google. Bisa kelihatan belum di layar? Bisa nih Kak. Bisa Kak. Siap. Oke, siap. Nah, oke, aku enter ya. Nah, ini dia teman-teman. Di sini akan ada beberapa track record kalian. Kalau kalian pernah sampai diliput berbagai media, itu seperti ini. Kita waktu itu ada beberapa tim dari Universitas Jember, dan salah satunya adalah tim saya, ikut PKM. Nah, kalau ini kebetulan yang keluar di sini adalah waktu saya ikut Filmapres dan menjadi mahasiswa berprestasi utama Universitas Jember pada tahun 2019. Nah, ini ya, diliput oleh umed.ac.id, diliput oleh Belitung Tribun News, diliput oleh Jember Post, Berita Jatim, Kabar Jawa Timur, kemudian akupintar.id, masih banyak ya sebenarnya ini. Antara News, kemudian nah ini bukunya juga ada, bukunya sudah terbit, kalian bisa cek. Nah ini banyak berita-berita yang udah ngeliput
aku. Dan untuk PKMK, nah ini teman-teman, PKMK aku kebetulan udah diliput berbagai media, mulai dari koran, radio, TV, TV lokal maupun nasional. Ini ya, coba. Nah, ini ya teman-teman, di Kompas TV Mohon maaf Kak Maida, untuk suaranya tidak terdengar ya Kak? Oh iya ya, nggak apa-apa, Ya, lihatin aja, lihatin ininya, oke. lihatin apa tulisannya aja. Nanti teman-teman bisa menonton nih di channel YouTube-nya. Bisa dibagi nanti ya Kak linknya. Oke. Siap. Nah, ini diliput oleh Kompas TV, teman-teman, kalian bisa cek itu. Itu udah banyak banget. Ini adalah hasil dari PKMK, teman-teman. Oke. Nah, itu tadi ya, diliput berbagai media. Enaknya apa sih kalau kita diliput berbagai media? Misal nih, ada aku contohin lagi karena tadi contohnya dari awal PKMK, aku contohin yang PKMK ya. Jadi enaknya ketika kita ikut PKMK, kita punya suatu bisnis. Yang pertama adalah kita didanai, kita dikasih modal. Modalnya ya lumayan, sekitar 12,5 jutaan. Lalu enaknya apa lagi yang kedua? Yang kedua adalah contohnya tadi. Tadi sudah aku contohin kita diliput banyak banget, waktu itu ada SCTV, ada JTC, ada Kompas TV gitu. Nah, yang di Kompas TV yang tadi aku contohin, dari situ teman-teman bisa lihat kalau misalnya kita punya suatu bisnis, kita ingin promosi ke TV, kita bayarnya berapa? Mahal nggak? Pasti mahal gitu. Dengan ikut PKMK, dengan kita membawa nama Universitas Jember, hanya UNIF ya, tapi juga fakultas kita, juga prodi kita, juga nama kita sendiri, kita bisa promosi gratis. Tadi aku nggak bayar sama sekali, jadi nama-nama aku yang keluar di internet, di YouTube, dimanapun itu adalah gratis, teman-teman. Nggak ada sama sekali yang bayar. Nah, kan enak, kita udah promosinya dibiayain lagi, masuk TV, masuk koran, masuk semuanya. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi, marketing kita udah jalan begitu aja secara gratis gitu, dengan membawa nama universitas gitu, betapa bangganya kita kan, apalagi nama kita sendiri. Kalau misalkan nama kita udah ada di internet, suatu saat ketika kalian ingin melamar pekerjaan di sebuah institusi, di sebuah perusahaan, itu enaknya ketika kalian ada tahap wawancara, pihak yang menginterview kalian itu pasti akan mencari nama kalian di internet gitu, mencari background kalian, status kalian apa, kemudian kegiatan kalian apa, kemudian track record kalian apa gitu. Bayangin kalau misalkan kalian udah sering diliput tuh sama mungkin dari radio, berita, blog, TV gitu, pasti akan ada nilai plus gitu, pasti
dapat dipastikan nih ya, nilai plusnya kalian bisa lolos tahap interview waktu masuk ke waktu melamar pekerjaan kayak gitu teman-teman. Nah itu sih enaknya ya. Terus lanjut nih, yang ketiga kalian punya jejak publikasi. Ketika nanti kalian sudah membuat PKM, pasti ketika lolos dan didanai oleh Kemendikbud, kalian nanti akan berlomba-lomba untuk menuju ke PIMNAS. Ya, seperti ini tahapnya. Nah, PKM. Yang pertama adalah kalian harus membuat proposal terlebih dahulu. Jadi kalian usahakan kalian bisa lolos pendanaan terlebih dahulu. Setelah lolos pendanaan, baru deh tahap kedua kalian berlomba-lomba untuk bisa lolos PIMNAS. Kayak gitu. Nah, tadi udah ngomongin PKMK ya. PKMK, di sini ternyata nggak hanya ada PKMK aja, tapi juga banyak PKM. Nah, kebetulan kemarin sudah dijelaskan oleh Ibu dosen, sekarang aku ingin jelasin sedikit aja lebih singkat gitu ya, lebih ke kriterianya. Kalau dulu yang pertama ini sekarang namanya PKMR. Kalau dulu namanya PKMP. PKMR ini untuk anggotanya ini ya 3 sampai 10 3 sampai 5 mahasiswa. Kemudian keilmuannya sesuai bidang ilmu. Lintas bidang dianjurkan. Nah, sesuai bidang ilmu, jadi gini teman-teman. Di sini kalian harus benar-benar melihat kriterianya. Kalau PKMK tidak terikat bidang ilmu, maksudnya apa? Gitu kan? Maksudnya adalah ketika kalian ikut PKMR ini, kalian wajib membuat PKM yang sesuai dengan bidang ilmu kalian. Gitu, kalian nggak boleh membuat PKM, membuat proposal yang beda dari jurusan kalian, bidang ilmu kalian. Contoh, misal nih, aku anak FTP. Kalau aku mau buat PKMR, berarti proposalku juga harus tentang keilmuan FTP atau keilmuan jurusan THP. Boleh nggak aku membuat PKMR, aku sebagai ketua, tapi aku membuat proposal mengenai kedokteran? Boleh-boleh aja, tapi siap-siap aja nggak lolos PKM. Gitu, nggak lolos didanain. Karena apa? Udah jelas kriterianya, syaratnya adalah sesuai bidang ilmu. Gitu. Terus PKMK, tidak terikat bidang ilmu. Contoh, misal aku anak FTP tadi, aku membuat suatu masker kelor rempah. Nah, apakah itu terikat dengan bidang ilmuku? Enggak sebenarnya. Sebenarnya enggak, itu adalah bidang dari anak-anak farmasi. Ya, yang lebih tepatnya farmasi ya. Sama anak-anak FEB untuk marketingnya. Tapi ternyata anak FTP bisa lolos juga sampai didanain. Kenapa? Karena di syaratnya itu tidak terikat bidang ilmu, teman. Nah, PKMPM ini juga pengabdian nih. Ya, ini pengabdian ya. Ini pengabdian. Kalau ini itu ya teman-teman juga tidak terikat bidang ilmu. Jadi kalau kalian dari misalkan dari mana ya, anak teknik nih, kemudian kalian ingin melakukan sebuah pengabdian di sebuah desa, misal desanya di desa Pecoro Jember gitu ya, Pecoro Rambi Puji Jember. Yang kalian bawa pengabdiannya misal tentang bidang ilmu kalian boleh anak teknik, misalnya teknik elektro. Nah, di situ mengenai teknik elektro. Atau misalkan kalian mengenai kerajinan kulit atau apa gitu. Sebenarnya yang nggak sesuai dengan background kalian, itu nggak apa-apa. Karena apa? Syaratnya tidak terikat bidang ilmu. Oke, sampai sini paham ya? Oh, teman-teman, ini kalian kayaknya di sini ada yang berubah deh dari tahun lalu sama tahun ini. Kalau tahun lalu, beberapa tahun lalu, itu untuk PKMR, anggotanya 3 orang saja. Tapi kalau sekarang 3-5 orang semua jenis PKM. Nah, itu enaknya ya. Jadi kalian bisa berkolaborasi dengan teman-teman kalian, saling mengisi kemampuannya yang A, kemampuannya di bidang apa, B, di bidang apa, gitu. Kalian kolaborasi menjadi satu. Nah, sekarang kita akan belajar yang pertama adalah lolos pendanaan proposal. Gimana sih caranya kita supaya lolos pendanaan proposalnya? Itu apa aja sih yang perlu disiapin?
apa aja sih yang perlu ditulis gitu. Banyak banget sebenarnya, tapi berhubung di sini aku akan sharing pada kalian mengenai hanya bab 1, jadi sekarang kita akan belajar menulis bab 1-nya aja. Oke, langsung masuk ke materi bedah proposal bab 1. Nah, tadi aku contohin PKMK ya teman-teman. Jadi aku akan bedah proposalku yang dulu didanain Kemenristek ya di PKMK. Oke, ini adalah sistematika untuk penulisan bab 1 di pendahuluan. Di pendahuluan yang disorot oleh semua juri sebenarnya itu adalah latar belakang. Kenapa latar belakang? Kan panjang gitu. Sebelum juri melihat isi kalian, semuanya, pembahasan dan lain sebagainya, metode, mereka akan melihat latar belakang kalian. Dan bahkan beberapa reviewer atau beberapa juri itu banyak sekali yang tidak melihat pembahasan ataupun metode kalian. Tapi mereka lebih memilih untuk melihat latar belakang. Alasannya adalah karena ketika kita menulis latar belakang, kita di situ akan terlihat kenapa sih kita bisa mengambil topik ini gitu. Jadi alasan-alasan kita menulis atau mengambil sebuah topik atau tema di situ akan tertera di latar belakang gitu. Jadi latar belakang itu adalah ruhnya dari proposal kalian setelah judul ya. Jadi kalau misalkan latar belakangnya bagus, dipastikan nanti ke belakangnya bagus. Karena menulis metode, menulis tinjauan pustaka, menulis pembahasan, itu lebih mudah dibandingkan menulis bab 1 latar belakang. Kalau nggak percaya, kalian buktikan nanti ketika skripsi, yang paling banyak direvisi itu bab mana? Pasti bab 1. Tuh. Kalau bab 3, 4 mah, bab 3 misal metode, kita tinggal lihat jurnal gitu ya. Metode yang sudah ada, pakai metode yang mana. Pembahasan juga, pembahasan kita tinggal bandingin sama jurnal. Tapi kalau latar belakang, kita sendiri yang harus merincikan satu persatu, mulai dari yang umum ke khusus atau sebaliknya. Kayak gitu. Jadi dari kalimat per kalimat harus menyambung. Kalimat per kalimat atau paragraf per paragraf itu harus berkesinambungan satu sama lain. Nah, itu yang paling sulit di latar belakang. Oke, untuk sistematika, bab 1, pendahuluan, 1.1 latar belakang ya. Di latar belakang, rata-rata ini ada perkembangan dunia yang terkini. Ini aku menjelaskan dari yang umum ke khusus ya. Jadi, beberapa penulis yang menulis khusus ke umum. Tapi ini aku umum ke khusus. Karena emang sejak dari semester 1, aku kalau menulis bab 1, terutama di latar belakang, itu adalah umum ke khusus. Yang kedua, permasalahan umum. Jadi perkembangan dunia terkini dulu nih. Baru permasalahan umum, baru permasalahan khusus. Lalu, kalian harus menjabarkan solusi yang pernah ada atau ditawarkan. Baru kita jabarkan kenapa sih solusi tersebut tidak efektif. Setelah itu, baru deh kita ke idenya kita, solusi alternatifnya apa gitu. Nah, oke, biar kalian dapat pandangan, ini langsung aku tunjukin contohnya ya. Nah, ini teman-teman. Di paragraf pertama, di sini PKM Kalku ini contohnya yang berjudul apa ya waktu itu, masker kelor rempah, inovasi masker berbahan dasar kelor sebagai alternatif green cosmetics gitu. Itu kayaknya itu sih ya judulnya, kurang lebih itu. Nah sekarang di latar belakangnya di paragraf pertama, di sini sinar matahari mengandung radiasi ultraviolet yang dapat memicu terjadinya kerusakan kulit seperti keriput, penuaan dini, kanker kulit. Ya, kemudian di sini kerusakan kulit terjadi karena produksi kolagen dan elastisitas atau elastin pada kulit menurun. Ini ada sumbernya, Capri 2012. Balik lagi nih ke format yang tadi. Pertama, perkembangan dunia terkini. Itu adalah perkembangan dunia terkininya. Yang paragraf pertama yang kalimat awal. Lalu, yang kedua adalah permasalahan umum. Kita lihat nih, permasalahan umum. Berarti ini kita udah masuk ke permasalahan, tapi yang masih umum ya. Menurut Al-Hana et al. Tahun 2015 menyatakan bahwa sedikitnya sekitar 1% kolagen dalam tubuh manusia itu hilang
seiring dengan bertambahnya usia. Titik. Ya. Lalu permasalahannya lagi adalah perawatan wajah menggunakan kosmetik itu merupakan cara yang dilakukan untuk mengatasi terjadinya kulit keriput dan penuaan dini. Salah satu kosmetik yang sering digunakan konsumen yaitu masker wajah. Nah, di sini menjelaskan juga nih, harus berkesinambungan. Tadi jelasin masker wajah, sekarang juga jelasin masker wajah lagi, dikesinambungkan antara kalimat sebelumnya sama kalimat setelahnya. Masker wajah berguna untuk membersihkan kulit wajah, melancarkan kulit, mengangkat sel kulit mati, memperbaiki dan merangsang kembali kegiatan sel kulit. Nah, itu fakta-fakta umum, gitu ya. Nah, fakta-fakta umum. Kemudian kita langsung ke masalahnya. Masalahnya adalah perkembangan industri kosmetik itu menyebabkan beragamnya produk masker di pasaran, mulai dari harga, merek, dan variasi bahan baku. Permasalahannya lagi ya, penggunaan masker yang menggunakan bahan kimia itu dapat menyebabkan kulit menjadi bermasalah seperti iritasi, jerawat, dan gatal-gatal pada wajah. Nah, itu masuk ke permasalahan teman-teman ya. Berdasarkan survei Miranti tahun 2017 yang dilakukan secara acak terhadap 9 merek masker di Hypermart Royal Plaza, diketahui bahwa semua masker itu mengandung sedikitnya satu bahan kimia seperti metil paraben. Nah, ini udah mulai masuk ke permasalahan yang khusus gitu. Jadi tadi permasalahan umumnya apa, Kak? Permasalahan umumnya perkembangan industri kosmetik seperti ini loh. Mereka ada produk-produknya yang mengandung bahan-bahan kimia. Menyebabkan apa? Menyebabkan, jelaskan. Lalu dijelaskan faktanya. Oh, faktanya udah ada di survei loh, menurut surveinya Miranti loh, ternyata benar-benar ada senyawa metil parabennya. Emang ini senyawa yang seperti apa? Apakah ini senyawa yang berbahaya? Dijelaskan lagi di kalimat selanjutnya. Jadi saling berkesinambungan. Dijelaskan bahwa senyawa metil paraben itu merupakan pengawet pada masker wajah yang dapat meningkatkan risiko penuaan dini. Titik. Bahan kimia lain yang terkandung pada masker wajah yaitu merkuri yang dapat menyebabkan iritasi, ketergantungan, dan gatal-gatal. Titik. Nah, tadi fakta-faktanya udah dijelaskan. Masalahnya juga sudah dijelaskan kan? Langsung lanjut ke solusi. Ya, solusi nih. Tadi coba kita lihat lagi ke sistematika. Perkembangan dunia terkini udah, permasalahan umum udah, permasalahan khusus udah. Sekarang kita masuk ke solusi yang pernah ada. Kenapa ini aku buat merah? Karena sebaiknya penulis itu mencantumkan solusi yang pernah ada. Karena apa? Karena biasanya solusi yang kita tawarkan itu bukan solusi yang pertama kali, tapi solusi dari pengembangan solusi yang pernah ada. Jadi kekurangannya solusi yang pernah ada ini apa sih? Kenapa sih solusi tersebut tidak efektif? Kayak gitu. Itu harus kita jabarkan tuh di bab 1. Ini ya. Perawatan tadi kan bahannya kimia. Nah, di sini ada solusinya tuh. Solusinya perawatan secara tradisional. Banyak kan perawatan secara tradisional sudah pernah ada bahkan sejak nenek moyang gitu. Merupakan cara yang efektif dalam perawatan kulit agar tetap halus dan sehat gitu. Kosmetika tradisional yang terbuat dari bahan alami tanpa menambahkan bahan kimia berbahaya. Produk masker umumnya dibuat dari bahan yang berpati. Misalnya beras, pati bengkuang, lempuyang dengan penambah madu titik. Nah, di sini teman-teman, sebentar. Nah, di sini tadi dijelaskan bahwa solusi yang pernah adanya yaitu perawatan secara tradisional. Kemudian solusi yang pernah ada lagi secara tradisional apa sih? Bisa pakai masker organik. Ya, dari pakai masker organik yang berbahan apa sih umumnya? Umumnya itu berbahan beras, pati bengkuang gitu. Kalian pasti udah sering banget dengar masker bengkuang kayak gitu. Nah, karena dia udah umum, apalagi solusi alternatifnya nih? Apalagi kurangnya dari yang sudah ada gitu. Kita tambahin lagi nih. Jadi alternatif solusinya ini masker dengan penambahan bahan kelor ini ya. Bahan kelor dan kunyit masih belum ada. Kenapa masih belum ada? Padahal kedua bahan ini adalah bahan yang ramah lingkungan dan mengandung vitamin A, C, E, protein, serta
antioksidan yang mampu bla 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 dan peremajaan kulit. Kayak gitu. Jadi dari sini teman-teman bisa melihat bahwa harus runtut ya, harus berkesinambungan ya. Jadi kalimat per kalimat harus nyambung. Supaya apa? Supaya pembaca atau juri atau reviewer itu bisa memahami dengan jelas apa sih isi dari proposal kalian. Begitu dia mau bahas apa sih di proposal ini. Lalu kita bisa cantumkan juga pendukung solusi. Pendukung solusi ini bawahnya. Benar emang dia mengandung antioksidan. Benar emang dia mampu meremajakan kulit. Nah, ini kita jelaskan pendukungnya di bawahnya. Gitu. Dan jangan lupa ketika kita mengangkat suatu bisnis yang berhubungan dengan sains, entah itu suatu produk, itu kalian hubungkan dengan sains juga waktu menulis proposalnya. Jadi kalian nggak hanya ngambil dari blog gitu aja. Kalian kalau bisa ngambilnya dari jurnal. Misalnya saya ya, ini menurut Winasis. Kemudian ini pustaka ini juga ada di kita. Ada Harisna 2010. Kenapa harus ada seperti ini? Harus ada tasi atau daftar pustaka atau inut, atau bisa dibilang catatan kaki gitu, banyak istilahnya. Ketika banyak sekali sumber pustaka kalian itu adalah real non plagiarisme. Dengan adanya inut catatan pustaka itu yang pertama tujuannya sebenarnya menghindarkan kalian dari plagiarisme kayak gitu. Jadi yang sudah ada apa sih? Kemudian ditambahkan lagi, yang sudah ada ini. Berarti ini memang sudah ada gitu dan penelitian terdahulu gitu. Aku nggak sembarangan ngambil dari orang gitu, nama punyanya orang tapi nggak nyantumin daftar pustaka kayak gitu teman-teman. Jadi semakin banyak daftar pustaka kalian, semakin banyak literasi kalian, semakin bagus pula proposal kalian. Itu kuncinya di bab 1 ya. Lalu ada lagi nih. Di sini ini kan bahan dasarnya kelor ya. Nah, tadi judulnya masker kelor rempah. Rempahnya apa? Di sini tim aku memilih kunyit. Nah, kunyit di sini gunanya sebagai apa sih? Nah, tadi kelor itu antioksidan. Nah, kunyitnya sebagai apa? Antibakteri. Kayak gitu. Jadi kalau kita mau memformulasi suatu produk, kita tuh nggak harus membuat suatu bahan yang memang ini bagus nih, ini bagus nih, nggak hanya gitu teman-teman. Tapi satu bahan itu harus kita analisis terlebih dahulu. Misal bahan A ini bagus di warna pewarnaan alami, oke. Bahan B bagus di sifat fungsionalnya, misal dia ini ya antioksidan kayak gitu. Tambah lagi nih bahan B, nggak cukup nih kalau cuma antioksidan doang. Misalnya ini perlu antibakteri nih, tambah apa lagi nih? Tambah lagi bahan apa ya yang alami? Kunyit, kayak gitu. Jadi, ketika kita mau membuat suatu produk atau apapun itu, tulisan, kita tuh harus tahu, misal kita memformulasi ya, bahan-bahan itu kegunaannya apa sih? Apakah dia saling melengkapi ataukah justru hanya tumpang tindih? Misal contoh, di sini aku pakai kelor, dia antioksidannya tinggi. Terus kemudian aku pakai kulit manis juga yang sama, misal antioksidannya tinggi. Gunanya apa kita campur dua-duanya kalau sama-sama antioksidannya tinggi? Kayak gitu. Itu nggak guna. Terserah sih memang terserah yang membuat produk, tapi karena di sini kita ikut PKM, jadi kita harus bisa berpikir secara rasional. Berpikir, jadi apa sih keuntungan lain kita memblending suatu bahan kayak gitu. Oke, teman-teman, sampai sini ada yang ditanyakan? Insya Allah untuk sesi tanya jawab nanti ada di akhir sesi kakak. Jadi Oke. bisa langsung ya. Oke. Nah, sampai itu tadi pendukung solusinya. Tadi kan kalau kelor antioksidan ya, kunyitnya antibakteri nih. Antibakteri, bla 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 bla, ditambah lagi nih. Kalau misalkan maskernya itu aku pakein kelor sama kunyit doang, terus berarti di wajah nanti ada pigmennya dong. Kelor pigmennya apa? Pigmennya warnanya hijau.
kunyit pigmennya warnanya apa? Kuning. Kalau aku pakein ke masker ke wajah aku, pasti nanti jadinya hijau kuning gitu kan, nggak lucu kan. Padahal kita pengennya kalau pakai produk-produk seperti itu pengennya yang bisa membuat kulit bagus gitu ya. Dan mungkin juga kalau misalkan kita pakai terus warnanya hijau kuning gitu. Nah, itu adalah kekurangannya. Kekurangannya. Habis itu kita pikir lagi nih, kekurangannya itu bahan apa lagi yang bisa ditambahkan untuk mengurangi kekurangan atau untuk menutupi kekurangan itu gitu. Apa aja? Nah, bahannya yang bisa ditambahkan adalah ini, teman-teman. Misal bahan alami lain yaitu tepung beras. Amilosa, amilopektin yang terkandung dalam tepung beras itu baik untuk mencerahkan kulit. Jadi ada 3 bahan tadi, misal nih kelor tadi antioksidan, kunyit tadi antibakteri, kemudian yang tepung beras ini untuk mencerahkan. Jadi 3 bahan itu dicampur bukan karena asal-asalan, tapi karena ada ilmunya, ada alasannya, dianalisis terlebih dahulu. Dan itu semuanya analisisnya dijelaskan di bab 1. Makanya tadi aku bilang bahwa bab 1 itu menurutku adalah tulisan yang paling tersulit meskipun sedikit. Nah, setelah pendukung solusinya selesai, yang terakhir adalah penutup. Ya, penutup ini terserah kalian, penutup ini bebas. Yang penting kalian mengantarkan si pembaca itu untuk mengakhiri membaca dari latar belakang yang telah kalian buat. Kayak gitu. Ini masih di latar belakang ya. Jadi yang pertama tadi, teman-teman harus siapkan dari satu paragraf lah, minim ada 1 catatan kaki. Jangan sampai nggak ada sama sekali. Karena kita harus ingat, kita sedang ada di forum ilmiah, namanya program kreativitas mahasiswa. Di sini keilmiahannya dituntut untuk tinggi. Jadi kalau bisa 1 paragraf, minim 1 inut. Kalau bisa lebih dari 1. Jangan sampai nggak ada sama sekali. Kalau nggak ada sama sekali, meskipun judul kalian bagus, proposal kalian bagus, ide kalian luar biasa cemerlang, tapi kalau tulisan kalian nggak ada inutnya, nggak ada daftar pustakanya, nggak dipastikan kalian nggak akan lulus. Oke, nah tadi 1.1 latar belakang, sekarang 1.2 rumusan masalah. Rumusan masalah dari sini berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah bagaimana menciptakan produk masker wajah alami yang mampu memenuhi kebutuhan konsumen sebagai masker wajah yang sehat tanpa bahan kimia yang berbahaya. Nah, sesuaikan dengan latar belakang tadi. Yang pertama, latar belakangnya secara umumnya aku jelasin bahwa masker wajah tuh di luaran banyak ya yang mengandung bahan-bahan kimia kayak gitu. Terus aku jelasin nih solusinya, perawatan tradisional. Alternatifnya adalah membuat produk masker kelor rempah yang tanpa bahan kimia berbahaya kayak gitu. Jadi rumusan masalah itu adalah pengkerucutan dari latar belakang itu tadi, gitu, atau ringkasan dari latar belakang itu tadi. Kemudian 1.3 tujuan penulisan. Nah, tujuan penulisan ini kalian gak perlu bingung karena tujuan penulisan adalah menjawab dari rumusan masalah. Ya, kalau ini rumusan masalah, bagaimana menciptakan produk masker wajah yang alami. Kalau tujuan penulisannya tinggal jawab aja. Tujuan program kreativitas ini adalah menciptakan produk masker wajah yang alami. Bla 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 sesuai dengan rumusan masalah. Jadi tinggal copy paste aja gitu. Lalu 1.4 luaran ya, luaran yang diharapkan. Luaran yang diharapkan dari program ini adalah dapat menghasilkan suatu inovasi bisnis baru di bidang kosmetik, khususnya perawatan wajah, yaitu berupa masker wajah alami tanpa bahan kimia berbahaya dengan bahan baku yang kaya nutrisi maupun antioksidan. Gitu. Kemudian, luaran apa lagi yang diharapkan ketika kita menjalankan PKM ini, misalnya Lucidenine, yaitu potensi produk paten yang telah teruji lab, uji iritasinya udah ada, total aktivitas antioksidannya udah ada, sifat fisik, waktu sediaan mari udah ada. Nah, pertanyaannya sekarang
Kalau saya baca luaran seperti ini, Kak, ini kan PKMK, kewirausahaan. Tapi kenapa luarannya ini mengkerucut ke PKMR, ke penelitian? Ada uji iritasinya, ada total aktivitas antioksidannya, kenapa? Gitu. Sebenarnya teman-teman, ini nggak seberapa diperlukan di PKMK, tapi tujuan dari diuji ada penelitian ini adalah untuk menguatkan supaya bisa lolos pendanaan yang pertama. Yang kedua, setelah lolos pendanaan ini diharapkan semoga bisa lolos ke timnas. Setelah lolos ke timnas, semoga menang mendapatkan medali di timnas. Karena apa? Sekarang loh kalau kita jualan aja, jualan kita klaim nih produk kita kaya akan antioksidan. Buktinya mana? Orang percaya nggak? Kalau nggak ada buktinya? Nggak akan percaya. Jadi supaya customer itu percaya, jadi waktu itu aku menjalani PKMK tapi tetap juga menguji aktivitas antioksidannya. Oh ternyata antioksidannya tinggi nih. Oh iya berarti benar. Berarti misalnya ini emang kaya akan antioksidan. Kayak gitu. Jadi kalau kita mau buat suatu ide bisnis atau apapun itu, kita harus perkirakan jangka panjangnya juga. Jadi kalau teman-teman membuat PKM dan ingin hasil dari PKM kalian itu bermanfaat setelah kalian lulus, syaratnya adalah kalian harus memikirkan jangka panjang PKM kalian. Kalau misalkan PKM hanya untuk lolos supaya didanain sampai kuliah kita selesai, itu banyak banget. Teman-teman itu banyak banget yang didanain. Nggak seberapa banyak sih, cuma sekitar 5-10 tim. Itu ketika lulus ya udah selesai titik gitu. Tapi dari awal emang tujuanku adalah aku pengen aku setelah sidang lah misalnya setelah sidang aku nggak pusing mikirin kerjaan, aku masih ada sumber penghasilan masuk sebelum aku ngelamar kerja, misal pengen ngelamar kerja atau apply beasiswa kayak gitu. Gimana caranya? Ya gimana caranya adalah bisnis, kita bisnisnya sejak kuliah. Jadi bisnis sejak kuliah, toh nanti ketika kita keluar tinggal ngembangin bisnis itu karena kita merintisnya sudah dari dulu gitu. Jadi itu sih manfaatnya teman-teman. Kemudian itu tadi luaran ya. Sekarang 1.5 manfaat penulisan. Manfaat yang diperoleh dari usaha ini. Karena ini kewirausahaan, jadi usaha ya adalah mampu meningkatkan skill kewirausahaan pelaksana di mana mahasiswa dituntut untuk tidak hanya bisa menjadi karyawan atau pekerja saja, namun juga sebagai entrepreneur yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Kalau kita melamar pekerjaan ke perusahaan, meskipun kita jadi manajer, kita namanya apa? Namanya adalah karyawan di situ. Tapi kalau kita menciptakan bisnis sendiri, kita sebagai apa? Owner, entrepreneur di situ. Kita bisa jadi presidennya di situ, presiden direkturnya. Ya, itu tadi sih manfaat ketika kita ingin ikut PKM, selarasin dengan tujuan kalian nanti. Kalau PKMK, ya udah, aku bakal bisnis nih, diniatin berbisnis. Misal PKMR, Kak, aku gak ada bakat bisnis nih, aku pengen itu aja. Pengen nanti setelah aku lulus kuliah, aku pengen S2. Kalian bisa ikut PKMR. Jadi di situ akan fokus ke penelitian, fokus ke membuat jurnal, kayak gitu teman-teman. Oke, ternyata bab 1 sudah selesai. Semoga bermanfaat dan aku serahkan lagi ke Devaris. Cek, baik. Ya. Nah, pasti dari peserta sudah semakin tercerahkan nih bagaimana sih gambaran tentang penulisan bab 1 PKM serta bagaimana tips dan juga trik dalam menyusunnya seperti itu. Nah, untuk sesi berikutnya akan dipersilakan kepada seluruh peserta untuk bertanya kepada Kak Mida. Karena di sini Kak Mida adalah salah satu pemateri kita yang sangat luar biasa pada Paramesti FEB UNER 2021. Nah, ketentuan untuk bertanya, teman-teman dapat memanfaatkan fitur raise hand yang ada di fitur Zoom. Kemudian nantinya saya akan mengarahkan peserta tersebut untuk mengaktifkan mikrofonnya.
Atau juga bisa langsung mengetik pertanyaan di room chat Zoom dengan format nama underscore nomor tim underscore prodi underscore pertanyaan. Silakan teman-teman yang ingin bertanya kepada Kak Meda di sini. Silakan. Ya, itu pada kolom chat Zoom ada format untuk bertanya, yaitu nama underscore nomor tim underscore program studi underscore pertanyaan yang akan disampaikan teman-teman. Silakan. Oke, di sini sudah ada yang present tadi. Bagaimana dengan sebentar ya? Apakah benar dengan peserta Muhammad Fazrul Falah ingin bertanya? Silakan bisa menghidupkan mikrofonnya dulu. Bagaimana, Muhammad Fazrul? Izin masuk moderator. Iya. Iya, silakan. Saya izin bertanya mengenai bab 1 tadi, mengenai latar belakang ya. Di situ saya lihat itu sangat runtut sekali sampai ada di manfaat yang paling terakhir itu ya, sampai 1.6. Nah, kebetulan tim saya ini sudah membuat dari bab 1, cuman tidak seruntut seperti itu. Nah, itu menjadi patokan standar dari suatu PKM atau tidak Mas Faris? Baik, begini Kak Meda, terima kasih Ya. Kak Fazrul Falah atas pertanyaan yang disampaikan. Jadi pertanyaannya tadi dari Kak Meda telah memberikan informasi bahwa pada bab 1 ini runtut. Kemudian tim dari Kak Muhammad Fazrul Falah tadi sudah membuat bab 1 tetapi tidak runtut seperti itu. Nah, apakah itu menjadi suatu standar dalam penulisan PKM bab 1, Kak? Bisa dijawab, silakan Kak Meda. Iya, tadi namanya siapa ya? Namanya Kak Fazrul Fasrul. Falah. Iya. Aku panggil Falah aja ya. Fasrul. Iya. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya, luar biasa banget. Dengan kalian mau bertanya, sebenarnya ini adalah kalian menambah jam terbang kalian untuk public speaking ya, yang pertama. Jadi manfaatin nih, kalau ada forum-forum kayak gini, aku juga lebih suka manfaatin tuh kesempatannya. Kalau ada forum, kalau ada sesi pertanyaan, bertanya. Kalau ada sesi materi, diperhatikan gitu. Jadi kalian waktunya kalian tuh nggak kebuang sia-sia teman-teman. Jadi kalian sekalinya ikut, kalian juga bisa dapat latihan skill public speaking untuk bertanya, latihan atau kalian bisa dapetin banyak materi dari sini. Oke, Dek Malah, tadi pertanyaannya seperti itu, jawabannya adalah gini. Tadi yang aku contohin, dia runtut seperti itu, memang detail ya, detail alasannya kenapa kok ada kalian seperti itu. Nah, lagi-lagi aku bilang di bab 1, ini emang ruhnya segala proposal jurnal apapun, ruhnya itu di bab 1. Teman-teman nih yang udah ngerjain skripsi, ada ya? Belum ada? Udah ada? Udah ada belum?
Harusnya ada nih Kak. Harusnya Sepertinya ada, ya. Kalau ada, pasti nih yang direpotin di skripsi, skripsi kan termasuk karya tulis ilmiah ya, itu adalah bab 1, terutama di latar belakang. Gitu. Di prodiku, di fakultasku juga kayak gitu. Nah, untuk patokan, teman-teman, sebenarnya bab 1 itu bebas. Latar belakang itu bebas. Kita yang mengekspresikan kita sebagai penulis. Jadi free, bebas, nggak ada ini harus gini, ini harus gitu. Cuman, teman-teman, lagi-lagi kalau kalian pengen lulus nih, pengen lulus ya, kalau kalian pengen lulus dalam artian lulus didanain, lulus pendanaan proposal, kalian persembahkan yang terbaik. Kalau kalian nggak mempersembahkan yang terbaik, bagaimana juri ngasih nilai baik juga, gitu. Jadi tergantung nih kalau kita nih, misalnya kita mau mencintai diri kita, insya Allah orang lain bisa mencintai juga. Tapi kalau kita nggak cinta sama diri kita, orang lain nggak akan mencintai. Nah, terapkan itu ke apapun yang kalian kerjakan. Jadi kalau misalkan nih aku ngerjain PKMK, nah aku pengen gimana caranya proposalku ini bagus, orang lain suka. Gitu. Yang pertama adalah gimana caranya aku suka dulu. Dan teman-teman, aku kalau membuat proposal ya PKM kayak gini, aku selalu revisi. Dan jujur banget, ini revisi, aku PKMK mulai dari awal sampai analisis finansial tuh pernah 10 kali revisi pribadi. Jadi nih, aku nulis nih, dan nulis. Satu hari nulis. Bagianku adalah bab 1 sama analisis finansial. Aku nulis bab 1 kok, baca lagi. Enggak, ini kurang enggak nyambung, aku revisi lagi. Gitu. Jadi pelan-pelan. Enggak, misalnya seminggu ini enggak ngerjain sama sekali proposalnya, gitu. Lalu satu hari kemudian ngebut sampai malam, itu nggak baik. Jadi per hari supaya apa? Supaya satu hari kita baca bisa direvisi lagi dikit-dikit. Besoknya baca lagi bisa direvisi lagi karena dari sudut pandang itu kita juga bisa lihat gitu mana sih yang kurang. Lalu sebelum aku jawab ini aku kasih intermezzo dulu ya. Dan teman-teman kalau misalkan kita cuman sekali buat nih, misalkan aku dikasih bagian, aku udah punya tim ya. Mida, kamu bagian nulis bab 1 sama nulis finansial. Oke, tugasku selesai, beres. Gitu aja. Alhamdulillah tugasku udah selesai, PKM udah selesai, ganti yang lain. Enggak gitu. Enggak gitu, teman-teman. Kalau kita mau lolos pendanaan proposal PKM, kalian ingat yang ikut berapa puluhan ribu mahasiswa. Kita mau jadi salah satu bagian yang lolos. Jadi kerja kita juga harus lebih besar daripada orang-orang yang ikut gitu. Contoh, waktu 2019, gimana caranya aku bisa jadi mahasiswa berprestasi utama? Gimana caranya? Ya effortku harus lebih besar dari mahasiswa yang lain. Gitu. Bayangin aja, waktu dulu aku anak SPP, sainganku anak-anak kedokteran gigi, anak-anak kedokteran. Siapa yang gak minder coba? Tapi buktinya, alhamdulillah, aku dikarunia amanah untuk menjadi mahasiswa berprestasi utama. Gimana caranya? Ya, effortku harus jauh lebih banyak daripada mereka. Kayak gitu. Belajarnya harus lebih. Nah, menulisnya bab 1-nya harus lebih juga. Gitu. Oke, langsung lanjut ke jawabannya. Jawabannya itu tadi free ya, teman-teman. Free, bebas kalian, nggak ada patokan. Cuman runtutan secara umum itu seperti itu. Runtutan secara umum. Kalimat per kalimat harus berkesinambungan. Kenapa kalian bisa menulis kalimat itu? Jangan karena di blog atau di jurnal gitu. Ya, nggak boleh kopas. Boleh, aku juga kopas. Karena apa? Ada di situ inut. Inut itu penelitiannya siapa, gitu kan? Itu ada di jurnal. Aku ngambil copy paste, tapi di situ dianalisis lagi, disatuin lagi sama kalimat-kalimat lain. Kayak gitu. Itu susahnya. Jadi, teman-teman yang udah buat sekarang, ataupun nanti, ataupun besok, dilihat lagi. Yang kurang itu apa? Ini adalah contoh proposal yang udah didanain. Nah, kalau dulu aku belum ada tuh contoh-contoh yang kayak gitu, kayak gini dijelasin rinci. Aku cuma sekedar buat aja. Nah, teman-teman, ini alhamdulillah teman-teman udah dapet gambaran gimana sih proposal, terutama bab 1 yang lo sebenarnya itu seperti apa. Nah, salah satunya juga seperti ini, gitu. Meskipun ini bukan PKMR, bukan PKM penelitian, bukan PKM riset, tapi PKMK, kewirausahaan, tapi tetap harus ada sainsnya, ilmiahnya harus ada. Nggak boleh sekedar buat hanya untuk gugur kewajiban. Gitu. Ya. Jadi diperbaiki terus tuh.
yang udah buat kurang detil, didetilin lagi. Tapi jangan panjang-panjang. Kalau panjang-panjang tuh nggak bagus juga, terlihat jelek nanti proposalnya. Di bab 1 itu singkat, padat, jelas. Baik, mungkin itu pertanyaan yang disampaikan dan jawabannya telah dijawab oleh Pak Maida. Bagaimana Kak Falah tadi? Apakah ada feedback lagi? Silakan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, Baik, sama-sama, terima kasih. Dek Fala. Semoga bermanfaat. Baik, di sini terdapat yang raise hand. Pertama adalah dengan nomor tim 68 Kak Muhammad Zadul. Saya persilakan untuk open microphone dan mengajukan pertanyaan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih moderator atas waktunya dan juga selamat pagi teman-teman semua dan juga Kak Media. Ya, selamat pagi. Jadi di sini saya ada sedikit atau ada beberapa pertanyaan, Kak. Nah, yang pertama itu gini. Di bagian pendahuluan itu kan tadi pada saat Kak Media membedah PKMK-nya itu sendiri, itu kan ada banyak keynote kayak gitu. Jadi yang diambil dari beberapa jurnal kayak gitu. Nah, itu kalau misalkan kita mengambil tersebut itu dari abstrak, itu yang pertama apakah diperbolehkan, Kak? Terus kemudian yang kedua, itu gini, di antara banyak jurnal yang digunakan itu tipsnya gimana sih? Ya kan pastinya jurnal itu kan banyak, kadang berlembar-lembar, atau setidaknya minimal 10 lembar lah, kayak gitu. Apalagi inut yang digunakan itu juga berbeda-beda. Tadi aja pada saat saya ngelihat itu ya Kak, itu kurang lebih itu lebih lah dari 5 jurnal yang digunakan kayak gitu. Nah, itu tipsnya gimana cara cepat biar apa ya biar mendapatkan poin-poin tersebut sehingga bisa menjadi satu kesatuan di dalam pendahuluan kayak gitu. Terus kemudian yang terakhir itu gini Kak, oh ya, di bab 1 pendahuluan itu apakah boleh memasukkan kayak semacam opini pribadi, akan tetapi itu nanti dikuatkan dengan bukti atau fakta kayak gitu Kak. Jadi fungsi dari opini pribadi itu sebagai penghubung lah di antara beberapa data yang dimasukkan kayak gitu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih Kak Muhammad Zadul. Apakah perlu direview Kak Maida untuk pertanyaannya? Iya, ini luar biasa banget ya partisipannya. Iya. Semuanya banyak yang question, banyak yang nanya. Duh, Luar aku juga biasa Kak senang. memang. Iya, iya. Ini pertanyaannya juga luar biasa banget. Di Zadul ya namanya ya, panggilannya Zadul. Kak Zadul? Fasil, Pak. Oh, Fasil. Fasil. Iya, ya. benar. Dek Fasil, luar biasa banget ya. Gini teman-teman, itu sebenarnya menurutku itu latar belakang yang singkat banget. Itu sedikit inutnya menurut aku. Karena aku biasanya kalau ikut lomba, satu paragraf itu bisa sampai 5-8 inut. Satu paragraf aja. Sedangkan latar belakangku sekitar biasanya ada 5 paragraf. Jadi kalau misalkan dalam satu paragraf itu ada sekitar 5, dikalikan 8 paragraf, 40 inut latar belakang. Nah, segitu banyaknya ya. Nah, dari mana itu belajarnya? Gitu. Jadi pertama emang kita harus belajar dulu ya, pelan-pelan. Mungkin di awal juga waktu itu enotku masih sedikit gitu. Bahkan skripsi aja lebih dari 20 lembar kalau nggak salah daftar pustakaku. Ini saking banyaknya gitu, terbiasa menulis. Jadi, teman-teman kalau masalah menggabung gimana sih caranya dapet e-note kayak gitu, sedangkan jurnal itu banyak caranya gabungin gimana? Caranya adalah yang pertama, kalian pahami topik kalian. Kalau dari aku kan topiknya masker kelor rempah ya, itu adalah topikku. Jadi jurnal yang aku cari, yang pertama, kalau nggak masker organik, ya bubuk kelor. Kalau nggak bubuk kelor, ya tentang kelor. Kalau nggak tentang kelor, kandungan kelor. Kalau nggak gitu, tentang review kelor. Nah, yang seputar itu, kumpulin. Setelah dikumpulin, jangan dibaca semua. Jujur aku sebenarnya meskipun aku suka menulis, aku nggak suka membaca. Menurutku membaca itu membuang waktu sih.
Tapi aku bukannya nggak menyarankan kamu tuh nggak membaca ya, bukan gitu. Tapi teman-teman kalian baca yang penting, yang sekiranya itu poin penting untuk kalian menulis gitu. Contoh pertama di abstrak, terus kemudian misal kalian butuh alasan, kalian ambil di alasan kenapa penulis menulis itu, kalian ambil di latar belakang. Misal kalian pengen tahu hasilnya, langsung aja, nggak usah ke metode, tapi langsung ke bab 4. Nah, itu cara cepat kita ngambil data. Kita ngambil apa ya istilahnya itu citasinya dari orang lain gitu. Jadi nggak usah dibaca semua, itu akan membuang waktu. Tapi kalau kalian pengen baca semua, monggo silahkan gitu. Lebih bagus lagi kalau kalian mau baca semua. Jadi misal nih jurnal A mengatakan bahwasanya itu tentang kelor ya. Kelor ini kandungan antioksidanya sekian. Itu kalau dibubukkan, metode pengeringannya dibubuk, jadiin bubuk gitu ya. Terus jurnal yang kedua, kandungan kelor ini ternyata kalau hanya dikeringkan tanpa dibubukkan, kandungan antioksidanya sekian. Nah, caranya gimana nih gabungin keduanya? Gabungin keduanya, yang dari jurnal pertama, kita mau ambil yang mana dulu nih? Kita harus tahu metode yang kita gunakan, kita mau dibubukkan atau dikeringkan. Misal dari dua jurnal itu, yang paling tinggi antioksidanya, misal ya, karena aku belum lihat ya, misal yang paling banyak atau yang paling tinggi antioksidannya adalah ketika dibubukkan. Oke, ketika dikeringkan, belum dibubukkan. Oke lah, kandungan antioksidannya lebih tinggi. Tapi apakah kalau kita pakai masker harus dikeringkan aja, nggak perlu dibubukkan? Kan harus perlu dibubukkan tuh. Berarti dari jurnal itu yang kita pilih adalah yang kandungan antioksidannya tinggi yang dibubukkan. Gitu. Kita ambil yang dibubukkan meskipun angka dari kadar antioksidannya itu lebih tinggian yang dikeringkan. Tapi kita harus ingat sensoris atau kenyamanan seorang pemakai atau panelis atau orang yang akan menggunakan masker kita, nyamannya di mana? Nyamannya ya dibubukkan, jadi masker bubuk kayak gitu. Nah, jadi dari jurnal itu mana yang kita pilih? Yang B, yang bubuk gitu, kayak gitu. Nah, terus teman-teman caranya nih menggabungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Ini aku mau share screen lagi biar teman-teman bisa lebih enak lihatnya. Nah, ini aku mau share screen. Teman-teman harus sebelum membuat ini harus membuat rancangan terlebih dahulu. Apa sih yang mau aku tulis? Gitu. Kalau ide kita mengenai ini contohnya masker kelor rempah. Kenapa sih harus ada masker kelor rempah banyak masker yang lain? Nah, sebelum kita langsung masuk itu, kita harus ada intermezzonya terlebih dahulu, yaitu fakta-fakta yang mendukung. Jadi yang pertama, perkembangannya apa? Perkembangan sampai nanti ke fakta umum, ke fakta khusus, masalah, sampai solusi pendukung pula. Gitu. Nah, di sini ya, di sini ada inut misalnya. Misal di sini, ini nih. Berdasarkan survei, ini ya, berdasarkan survei Miranti tahun 2017 yang dilakukan secara acak terhadap 9 merek di hypermart, diketahui semua masker mengandung setidaknya satu bahan kimia seperti metilparaben. Titik. Ini ada enot, tapi ini dari jurnal lain. Jurnal lain itu mengatakan bahwa ternyata survei, dia tentang survei. Dia ngelacak, dia mengambil survei bahwasanya di beberapa market seperti Royal Plaza, Hypermart, itu maskernya ada nggak semua kimianya. Dia cuman tentang survei, jurnal yang pertama. Jurnal yang kedua, lanjut. Nah, jurnal yang pertama, ini senyawa kimia seperti metilparaben. Jurnal yang kedua menyebutkan metilparaben. Gitu kan kita, sebentar, kita cari jurnal yang pertama dulu. Dia menyebutkan bahan kimianya metilparaben. Lalu, titik. Kita pasti bertanya-tanya. Apalagi aku anak FTP, metilparaben itu apa? Nggak ngerti. Aku searching lah, aku cari jurnalnya. Jurnal metilparaben. Tentang metilparaben. Nah, habis itu aku dapet ini nih. Okamoto et al. Tahun 2008. Dia menyebutkan bahwa
senyawa metilparaben itu merupakan pengawet pada masker wajah yang dapat meningkatkan risiko penuaan dini titik. Nah, gitu teman-teman caranya. Jadi awalnya kita cari apa? Sampai kita dapat kata yang sekiranya mau kita bahas tapi kita nggak ngerti, kita bisa cari di jurnal lain. Kayak gitu. Jadi awalnya sih kita udah menduga tadi kan Dek Basil kan pengen misalkan udah mengutarakan opininya ya di latar belakang. Caranya aku awalnya juga sudah beropini teman-teman. Wah, ini senyawa kimia ini pasti bahaya gitu. Opini. Tapi opininya itu harus didukung dengan sains, dengan literasi. Literasinya di sini aku nyari. Oh, metilparaben nih kimia nih bahaya nih pasti gitu. Orang kalau awal sebelum menulisnya tahu metilparaben, di sini kelihatan kimia, pasti bahaya gitu. Nah, bahayanya tuh seperti apa? Bahayanya kayak gimana? Dia bahaya di mana? Harus kita cari. Jadi opini kita didukung dengan literasi, jadilah suatu karya ilmiah. Kayak gitu. Jadi seperti itu ya caranya di hasil. Oke, Baik Kak, paham terima ya? kasih atas jawabannya. Iya Kak. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih Kak Wasil dan Kak Maida. Tentunya di fitur kolom chat Zoom juga ada pertanyaan nih Kak. Wow, banyak banget Iya, pertanyaannya. alhamdulillah. Sangat antusiasme. Di sini ada atas nama Nursihatun Aristia dari kelompok 48 S1 Manajemen. Ada salam nih Kak. Hai Kak Maida, maaf. Dan Iya. mohon maaf Kak. Jadi seperti yang Kak Maida telah paparkan bahwa produk yang Kak Maida produksi adalah masker dengan ekstra kunyit dan daun kelor. Nah, yang ingin dia tanyakan adalah apakah nanti dalam memastikan produk menjadi produk yang sesuai harapan, Kak Maida juga melakukan pengujian kepada beberapa orang. Mungkin itu pertanyaannya. Silakan. Terima kasih Dek Nosrotun Arista Zulfa S1 Manajemen. Tim 48. Oke, apakah nanti memastikan ini? Gini teman-teman. Sebelum di sini kan kalau kalian berpikir kita mau buat produk, pasti ada testimoni. Yuk Rek, misal aku buat produk makanan nih. Rek, icipin dong makananku kurang apa? Kurang asin, kurang gula, kurang garam, kurang gula atau kurang jahe atau kurang apa gitu. Kita pasti nanya ke teman, kita pasti testimoni. Sebenarnya sama, saya juga testimoni ke beberapa teman dulu sebelum melakukan pengujian. Jadi ketika aku buat sampel itu dari awal tuh kita buat sampel terus kita uji enggak teman-teman. Jadi kita buat sampel, kita tanya dulu karena ini kita jual beli produk, otomatis kan kita mengutamakan kenyamanan pemakainya kan, apalagi ini produk masker, memakai maskernya. Contohnya teman-temanku kebetulan cewek semua di kos. Jadi, coba ini dari A, B, C, D, ini aku buat sampel banyak nih, beda formula, beda konsentrasinya. Kalian coba kalian lebih suka yang mana, kayak gitu. Nah, setelah dapat tuh satu formulasi, dicoba terus. Oh, ini kurang, tapi ini tambahin ini lagi nih, biar teksturnya lebih bagus. Oke, aku tampung terus tuh saran-saran itu. Nah, setelah dapat saran-saran itu sudah fix untuk formulasinya, untuk segala macamnya, udah jadi formulasi. Nah, dari situ teman-teman kita nggak boleh langsung mengujikan ke beberapa orang sebenarnya. Karena di metode untuk pengujian masker di sains, itu yang pertama adalah kita ujikan dulu ke hewan uji. Hewan uji yang biasanya kita dengar adalah tikus. Bukan tikus ya, mencit. Mencit itu tikus yang kecil gitu. Tapi selain itu, karena gini, waduh, di jurnal kok metodenya untuk menguji namanya itu uji iritasi teman-teman. Aku cari di jurnal uji iritasi produk masker. Karena gini, produknya ini kan dipakai orang. Kalau bahaya gimana? Kan aku sendiri nanti yang tanggung jawab. Jadi aku harus uji tuh, uji iritasi. Waduh, nanti ini gimana ya caranya ya? Aku cari di jurnal uji iritasi, ternyata itu harus ke mencit. Jadi aku sampai, waduh siapa yang mau megang mencit? Terus ngasihkan masker ini ke kulitnya mencit. Kan mencit kan punya bulu tuh, otomatis harus dicukur dulu kan untuk mengaplikasikan masker itu ke kulit mencit gitu. Nah, karena teman-teman itu pada takut mencit, akhirnya kita cari lagi jurnal alternatif. Cari jurnal, ternyata boleh di kelinci sebagai hewan ujinya. Jadi waktu itu
aku dan teman-temanku itu mencukur bulu kelinci gitu. Dicukur bulu kelincinya sampai gundul, sampai kasihan gitu ya, per sampel itu kita oleskan ke kulit kelinci. Nah, nanti beberapa jam apakah ada perubahan, apakah ada iritasi, apakah ada kemerahan, kayak gitu perubahannya. Alhamdulillah aman. Ketika aman, baru deh. Ketika aman, kita ujikan ke beberapa temen. Beberapa orangnya banyak banget. 100 kalau nggak salah, 100 orang aku kasih sampel gratis gitu. Kasih, terus kita dapat foto-fotonya. Nah, itu jadi penguat waktu kita presentasi. Oh, udah dipakai banyak orang. Sebelum dipakai banyak orang, ini udah diuji ke hewan uji kayak gitu. Jadi itu deh, untuk sebelum kita punya produk, emang kita harus benar-benar menguatkan dan kita harus punya alasan kalau produk kita itu sudah diuji. Baik, terima kasih Kak Meida. Bagaimana? Apakah ada feedback dari yang bertanya? Kak Nusratun? Kak, sebelumnya maaf ya, izin Iya. offline. Ya. Boleh nggak Kak bagi tipsnya gimana sih cara menanggulangi kegagalan produk itu, Kak? Seandainya misalnya nih, mungkin kan pasti ada kemungkinan gagal. Terus gimana sih cara menanggulangi kegagalan produk itu? Terima kasih, Kak. Oh iya, sama-sama. Iya, jadi cerita lagi deh. Sebenarnya ini juga termasuk produkku gagal, Re. Jadi di awal itu aku pakainya pati jagung. Pakai pati jagung. Waduh, ini proposal udah jadi. Aku baru trial. Terus waktu aku trial, aku aplikasiin, lengketnya nggak bisa nempel di muka. Jadi dia turun gitu, begitu dipakai dia turun. Glender gitu ke bawah. Kok gini ya? Udah gagal deh. Tapi ketika gagal, kita nggak boleh frustasi. Kita cari apa yang membuat gagal. Oh, ternyata kalau di masker misal nggak boleh kebanyakan pati. Dia sifatnya pati tuh kayak gini, lengket, susah nempel gitu kan. Kalau misalkan kalian tepung tapioka itu pati singkong, tepung tapioka itu kalian campur air, coba. Bisa nggak nempel di kulit? Nggak bisa. Nah, kayak gitu. Nah, berarti kita harus cari solusinya. Aku cari jurnal lagi nih gimana informasi yang sesuai ya. Rata-rata di luar itu informasinya gimana. Biar bisa bagus, juga dipakainya biar bisa pas. Nah, akhirnya aku trial lagi, sempat 2 kali gagal, akhirnya berhasil. Jadi teman-teman kalau gagal, itu nggak usah khawatir, kalian bisa studi literatur dari jurnal. Jurnal itu, gini, kalau dipikir secara rasional, seseorang mau posting atau upload jurnalnya, upload artikel ilmiahnya ke jurnal, yang mereview siapa? Dosen, reviewer. Kelasnya udah kelas dosen yang memang kelasnya udah tinggi gitu. Jadi daripada kalian cari blog, cari buku, mending langsung aja ke jurnal karena itu sudah direview oleh orang-orang hebat. Gitu. Itu sih. Jadi kalau ada yang gagal, larinya ke jurnal aja. Gitu. Cari lagi, coba lagi. Ya, habiskan jatah gagalnya. Ya. Ya, terima kasih Kak Meida. Mungkin sudah tercerahkan ya Kak Nusratun. Iya, sudah, Kak. Baik, terima kasih. Selanjutnya masih ada pertanyaan lagi nih Kak. Di sini ada yang mengangkat raise hand-nya, ada Kak Maria Kiftia. Saya persilakan untuk menghidupkan mikrofonnya. Silakan. Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya. Halo Kak Meida, perkenalkan untuk teman-teman semua juga. Nama saya Maria, saya dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia begitu ya. Saya dari tim 8, mohon izin bertanya. Terkait dengan ini Kak, ini kan pendahuluan ya, tadi ada latar belakang, dari rumusan masalah dan lain-lain. Nah, kebetulan tadi di latar belakang dan rumusan masalah itu kan hanya ada satu masalah begitu ya Kak ya, untuk proposal Kak Meida ini. Sehingga di rumusan masalahnya pun hanya ada satu. Jadi terkesannya fokus gitu Kak. Nah, tapi kan nggak menutup kemungkinan untuk yang lain, misalkan PKM yang jenisnya yang lain, bukan yang PKMK begitu ya. Itu kan nggak menutup kemungkinan ada banyak masalah Kak, bukan banyak, mungkin ada 2 atau 3, sehingga rumusan masalahnya itu juga
nggak hanya satu, tapi 2 atau 3 itu, menyesuaikan dengan latar belakang. Nah, kira-kira gimana Kak agar dengan banyak masalah dan dengan beberapa rumusan masalah, tapi tetap pendahuluan kita itu tetap memukau gitu. Dalam artian tetap singkat, padat, dan jelas, serta to the point gitu Kak. Oke, Terima kasih. oke. Iya, sama-sama. Oke, sebenarnya terima kasih atas pertanyaannya ya, Dek. Luar biasa sekali. Jadi sebenarnya untuk karya tulis ini ya, itu memang mungkin ada beberapa rumusan masalah ya. Kalau deskripsi rata-rata itu 3, ada juga yang 1 kayak aku. Tapi coba kita lihat lagi, coba izin share screen lagi. Kita lihat lagi nih di contohnya. Nah, di contoh ini dia adalah gimana sih caranya menciptakan produk masker wajah yang alami gitu, yang mampu memenuhi kebutuhan konsumen sebagai masker wajah yang sehat tanpa bahan kimia yang berbahaya. Nah, itu rumusan masalahnya 1. Kenapa? Gitu. Karena teman-teman, alasannya sebenarnya tuh singkat banget karena nggak muat halamannya. Jadi aku buat 1 paragraf kayak gini, dan aku buat 1. Dan terkesannya memang lebih fokus. Gitu. Sebenarnya rumusan masalahnya tuh ada beberapa. Yang pertama nih, bagaimana menciptakan produk masker wajah yang alami tanpa yang mampu memenuhi kebutuhan konsumen sebagai masker wajah yang sehat tanpa bahan kimia yang berbahaya, itu 1. Ya, bagaimana cara menciptakannya? Maksudnya cara membuatnya. Kemudian rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana mungkin bisa begini ya. Bagaimana formulasi yang tepat untuk membuat masker wajah gitu, atau bagaimana efektivitas formulasi gitu. Intinya di sini entah nanti kalimatnya disusun seperti apa, tapi yang penting poin nomor 2 adalah formulasinya itu harus tepat dulu gitu. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana cara memasarkan produk masker kelor rempah ke pasar global gitu. Sebenarnya bisa ini dibuat menjadi 3, tapi berhubung dulu itu karena ini nggak muat halamannya ya, jadi udah aku singkat-singkatin banget, makanya aku buat kayak gini. Jadi sebenarnya segala karya tulis ini ya, kalau kita punya ide, rumusan masalahnya itu pasti banyak. Gitu. Kita lihat aja luaran yang aku inginkan. Ada uji iritasinya, total aktivitas antioksidannya. Sebenarnya ini bisa masuk ke rumusan masalah juga. Bagaimana cara kita memastikan uji laboratorium masker kelor rempah ini, gitu. Itu juga bisa masuk ke rumusan masalah kayak gitu. Jadi tergantung kita mengemasnya aja deh, gitu. Jadi nggak, meskipun aku tulis 1 kayak gini, itu mungkin bukan karena nggak ada rumusan lain-lain, ada, tapi aku cut gitu. Berhubung juga ini bukan PKMP, maaf, kalau dulu PKMP ya, sekarang namanya PKMR. Karena ini bukan PKMR, jadi aku tulis rumusan masalahnya singkat aja. Karena di PKM kewirausahaan yang dipentingkan adalah keunggulan produk kita dengan produk kompetitor itu apa, dan gimana caranya kita bisa memasarkan dan bisa diterima masyarakat, itu yang penting. Dan selain nggak muat halamannya, aku juga ada alasan, yaitu karena ini PKMK yang ditonjolkan adalah yang alasan aku tadi. Gitu. Itu deh. Jadi nggak apa-apa ditulis rumusan masalahnya yang banyak, nggak apa-apa. Nggak pengaruh. Baik, terima kasih Kak Maida atas jawabannya, semoga bisa tercerahkan. Bagaimana Kak Maria, apakah masih ada tanggapan yang lain? Silakan. Oke, sudah cukup. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Kak Maria. Kak Maida juga terima kasih. Masih ada banyak pertanyaan. Saya lanjut ke kolom chat. Di sini ada pertanyaan dari tim 71 atas nama Linda Ayu, jurusan S1 Manajemen. Jadi di sini beliau bertanya, dalam pembuatan proposal, pembuatan masker biasanya kalau kosmetik ada uji coba. Itu bagaimana kakak uji cobanya?
Kemudian setelah mendapat pendanaan, berapa lama dalam realisasinya, Kak? Apakah sampai sekarang atau bagaimana? Terima kasih, Kak Meda. Silakan bisa dijawab, Kak Meda. Iya, terima kasih banyak Mbak Linda Ayu atas pertanyaannya. Uji coba ya. Jadi gini, tergantung sediaannya kita. Kalau sediaan aku bubuk, kalau sediaan cair beda lagi ujinya. Ada uji viskositas dan lain-lain gitu. Jadi tergantung sih. Misalkan kita mau buat apa, produk apa, seperti apa, sediaannya gimana, itu kita yang tentukan. Baru kita cari jurnalnya. Nah, di jurnal itu nanti akan ada arahan. Oh, kalau kita membuat ini, uji-uji yang dibutuhkan apa aja ya? Nanti ada keterangannya atau ada listnya. Nah, kalian bisa lihat listnya yang di jurnal. Kalian bisa ambil metodenya itu. Ujinya apa aja, jawabannya ada di jurnal ya. Nah, tergantung juga produk kita apa. Misalkan nih, produknya masker bubuk. Kalau produknya masker bubuk, ujinya berarti selain uji iritasi ada apa? Uji sediaan mengering, karena maskernya ketika diaplikasikan nanti itu akan mengering. Gitu. Nah, itu juga harus kita tentukan apakah mengeringnya lama banget. Kalau mengeringnya lama banget ya efektif nggak? Nggak efektif, nggak diterima masyarakat. Nah, kita cari lagi, kita apa ya, kelola lagi, kita cari apa sih itu uji-uji yang perlu dibutuhkan untuk produk kita. Kita lihat, kita cari jurnalnya. Lalu uji cobanya itu ada di lab ya, Dek. Ada di laboratorium, bisa di laboratorium, bisa di lapangan. Tergantung kita butuh alat apa enggak. Kalau tadi uji iritasinya, kita kan ke kelinci itu nggak perlu di lab, bisa di lapang. Nah, kalau misalkan uji antioksidan, alat-alatnya ada di lab, berarti kita harus lab, kayak gitu. Lalu kemudian setelah mendapat pendanaan berapa lama dan dalam realisasinya. Jadi gini, dulu itu teman-teman, aku tuh terlalu kepedean ya. Karena dulu itu aku pertama kali ikut PKM, aku langsung ikut 2 PKM P, kalau sekarang PKM R, sama PKM M. Kalau sekarang PKM-nya PM namanya. Jadi 2 PKM jenis PKM itu aku ikut dan dua-duanya lolos. Pertama kali ikut juga. Terus tahun berikutnya aku buat PKM Pra. Aku udah pede, tahun kemarin lah aku lolos. Tahun ini pasti lolos gitu. Jadi begitu aku apply proposal PKM, yang aku lakukan adalah sebelum didanain, aku udah trial dulu karena bahan bakunya kan udah didapat, murah juga, jadi aku udah trial dulu gitu. Jadi begitu ada pengumuman, wah lolos kan, bener kan, didanain kan gitu. 1 unit yang didanain cuma 5 waktu itu, salah satunya timku. Dan setelah aku dapat pendanaan, tinggal aja formulasi udah dapet, semuanya udah siap, tinggal kita uji-uji pakai uang itu tadi yang kita dapetin dari Kemenristek gitu. Dan Dek, aku waktu itu dapetnya tuh, aku ngajuinnya 12,5 juta. Didanainnya cuma 7 juta. Kurang kan? Kurang banyak kan? Nah, kurang banyak gimana caranya? Kita minta ke universitas. Kalian itu masih punya naungan. Universitas tuh uangnya banyak. Jadi, nanti teman-teman, kalau misalkan didanain diktinya nggak sesuai, kalian bisa ajukan dana ke universitas. Kayak gitu. Jadi, semuanya uji bisa kita laksanakan dengan mudah. Apakah sampai sekarang atau bagaimana? Iya, sampai sekarang masih ada pengembangan. Jadi waktu dulu aku juga dapat beberapa ilmu dengan aku ikut PKM. Aku dapat ilmu gimana sih caranya menguji produk, gimana sih caranya membuat produk, gimana sih analisis finansialnya, mulai dari menentukan harga pokok sampai harga jual, sampai margin keuntungan, sampai NPV, sampai IRR. Kalau anak manajemen pasti tahu nih. Terus apalagi ya, nah, untuk misalnya nih, ada legalitas butuh BPOM, misalnya waktu itu, aku alhamdulillah dengan ikut PKM ini, aku dapat undangan untuk mengikuti pelatihan BPOM di Banyuwangi. Kayak gitu. Jadi banyak banget ilmu yang kita dapetin melalui PKM, nggak hanya penulisan, juga bisnis, dapat modal gratis lagi. Gitu. Itu sih Dek Linda Ayu. Baik, terima kasih Kak Maida. Bagaimana yang bertanya, apakah masih ada tanggapan lainnya? Silakan Kak Linda Ayu.
Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Sangat membantu sekali. Ya, sama-sama Dek Linda. Terima kasih. Baik, di sini masih ada pertanyaan lagi dari Kak Randy Afif. Saya persilakan untuk menghidupkan fitur mikrofonnya. Silakan. Oke Kak, terima kasih ya izin masuk ke Kak Moderator. Gini, tadi kan pembahasannya mengenai pendahuluan ya Kak. Mungkin aku tertarik ini mengenai pembuatan judul terlebih dahulu ya. Aku pernah baca soalnya dalam pembuatan judul itu juga ada mekanisme pembuatannya. Apakah boleh Kak menggunakan akronim atau campuran redaksi bahasa Inggris di dalamnya? Kemudian ini lagi pertanyaan dari saya Kak. Jadi dalam pembuatan judul itu yang baik bagaimana ya Kak caranya? Apakah boleh kita mengcompare atau mix antara karya-karya orang lain atau kita itu harus menciptakan sesuatu yang baru begitu Kak? Kemudian lumayan banyak ya Kak pertanyaan saya. Iya, Ada nggak satu apa-apa. lagi pertanyaan ya Kak. Aku pernah baca Kak jurnal kepenulisan ya, di mana kesalahan umum yang kerap terjadi itu pada penulisan pendahuluan, di mana pendahuluannya itu terlalu luas dan terlalu panjang Kak. Tadi mungkin sempat disinggung oleh Kak Maida ya, mengenai pendahuluan yang terlalu panjang. Nah, dengan sistematika yang dijelaskan oleh Kakak, di mana pendahuluannya itu sangat runtut dan disertai dengan banyak kutipan-kutipan. Nah, sesuai dengan jurnal kepenulisan yang pernah saya baca ya Kak, di mana indikasi awal penyebab pendahuluan itu terlalu luas dan terlalu panjang karena banyaknya kutipan-kutipan yang terlalu jelas gitu Kak. Ini pertanyaan saya, bagaimana cara agar pendahuluan kita tetap padat dan jelas dengan kutipan-kutipan yang banyak gitu Kak. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya Kak. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih Dek Randy Afif, luar biasa banget. Ini berarti sebelumnya sudah belajar ya, sudah tahu nih. Oke, suka yang begini-begini nih. Jadi Dek Randy, untuk gimana caranya supaya bentar, judul dulu yang pertama. Judul. Sebenarnya di judul itu dulu nih kalau di PKM, dulu itu rata-rata anak-anak pakai akronim, singkatan gitu. Misalkan dulu aku judulnya, karena aku tahunnya 2019 kan lolosnya, namanya itu merem masker kalau rempah singkatannya gitu. Nah, sekarang sejak tahun 2000 akhir 2020 PKM itu sudah tidak diperbolehkan lagi akronim, nggak boleh ada akronim gitu. Untuk gimana caranya kita tahu apa aja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, kalian lihat ini, lihat buku pedoman PKM. Nah, sebentar, share screen. Oke, ini ya. Kalian lihat buku ini. Mau di mana PKM kalian? Di PKMK, di PKMM, di PKM ini. Bab 5 misal, PKMPI. Kalau PKMK, bab 3. Gitu. Kalian lihat jelas-jelas di situ. Judul itu harus gimana, nggak boleh pakai akronim atau gimana sebentar. Dalam satu tim itu nggak boleh sama angkatannya atau gimana, itu semuanya udah jelas di situ di buku pedoman. Kalian patuhin itu semua. Dan teman-teman, ketika kita mau membuat sebuah judul, itu memang yang harus kita ketahui adalah apa sih ide kita. Judul itu sebenarnya ringkasan kata-kata penting, keynote-nya dari proposal kita. Jadi kalau aku nih tadi nih, coba kalian dengerin lagi, ini kalau nggak salah ya judulnya, kalau nggak salah. Waktu itu, ini tahun 2019, masih diperbolehkan pakai akronim. Merem masker kelor rempah, inovasi masker berbahan baku alami sebagai alternatif green cosmetics. Nah, di situ ada kata kosmetik. Kosmetiknya apa? Masker. Di situ di judul mengatakan masker berbahan dasar alami.
gitu. Alaminya apa? Kelor, kunyit, beras, kayak gitu. Terus alternatif green cosmetics. Nah, di sini green cosmetics. Orang kalau baca judul, oh berarti ini dia benar-benar pakai masker yang tanpa bahan kimia. Jadi dalam suatu judul itu sudah menjelaskan semua isi proposal kita secara rinci gitu. Judulnya, kalau judul itu nggak boleh lebih dari 20 kata. Tapi kalau di PKM sekarang dibaca lagi ya, mungkin juga harus maksimal 12 kata. Kalau dulu pernah nggak boleh lebih dari 12 kata pernah, karena mungkin sekarang kembali lagi nggak boleh lebih dari 20 kata. Itu kalian lihat lagi di buku pedoman. Itu banyak banget per PKM beda-beda ya. Kalau saya jelaskan di sini sebenarnya itu bukan bagian saya, jadi teman-teman harus belajar sendiri, belajar lagi. Lalu pertanyaan tadi dari Dek Randy, kalau misalnya Dek Randy ini ngomongin masalah judul nih, judul kan di jurnal-jurnal banyak. Kalau kita mau nyatuin atau membuat judul tapi dari jurnal-jurnal lain yang kita satuin, itu sebenarnya sih bebas-bebas aja kalau kita mau buat judul. Cuman yang terpenting adalah titik poinnya untuk membuat judul itu adalah apakah judul itu sudah mencerminkan semua isi proposal kita. Itu aja sih. Nggak boleh, dan ingat ya, kalau membuat judul itu tidak sama dengan kalimat. Jadi nggak boleh ada kata kerja di situ. Nggak boleh ya. Jadi misalkan nih ada subjek plus predikat. Misalnya mahasiswa mengetahui. Mahasiswa itu subjek, mengetahui itu predikat. Nggak boleh ada subjek predikat. Gitu, kayak gitu. Itu yang perlu ditekankan dalam judul. Jangan sampai ada concern kalimat ya. Lalu lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Untuk membuat suatu pendahuluan banyak enot tapi terlihat singkat padat. Nah, yang aku contohin itu sekitar 2 lembar aja kok. 2 lembar nggak banyak. Bab 1 itu sekitar 2 lembar. Jadi latar belakang itu cuma 1,5 lembar. 1,5 lembar dengan sistematika yang ditentukan oleh Kemenristek di tahun lalu. Terus, tapi enotnya masih ada gitu. Nah, yang penting di sini EndNote itu dipakai boleh banyak asalkan sesuai dengan pembahasannya. Nggak boleh mentang-mentang, aduh aku pengen EndNote-nya banyak nih, ini aja aku masukin biar EndNote-nya terlihat banyak, nggak boleh. Jadi harus sesuai dengan, intinya gini, kalian buat kalimatnya dulu secara berkesinambungan, terus nanti pendukung-pendukungnya, EndNote-nya itu kalian cari kalau kalian butuh EndNote-nya itu. Gitu. Jadi nggak perlu semuanya ditulis untuk bisa punya EndNote sampai proposalnya itu melebihi halaman yang ditentukan. Kayak gitu. Ya, dan aku sebenarnya contoh orang yang suka banget kalau menulis itu di bab 1 sampai 3 lembar. Tapi begitu ikut PKM, waduh ketentuannya cuma begini, bab 1 cuma dikasih 2 lembar, akhirnya ya udahlah, aku belajar lagi, meringkas lagi gimana caranya pendahuluanku tetap singkat, padat, tapi tetap jelas dan juga ilmiah. EndNote-nya tetap mendukung. Kayak gitu. Bisa meyakinkan reviewer. Nah, itu tadi yang aku cobain ke kalian. Gitu. Gitu deh, Randy. Mungkin ada feedback. Baik, terima kasih Kak Maida. Bagaimana dari Randy? Apakah masih ada tanggapan lain? Silakan. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin sudah sangat jelas ya dari Kak Maida. Terima kasih Kak Maida. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih kembali. Oke, karena di sini waktu yang kita lalui akan terbatas, jadi sesi tanya jawab terpaksa saya tutup. Mohon maaf untuk semuanya. Terima kasih kepada seluruh penanya. Semoga seluruh pertanyaan yang telah diajukan kepada Kak Maida sudah terjawab ya teman-teman. Amin. Amin. Ya, tidak terasa juga kita sudah sampai di penghujung acara. Baiklah, jadi berdasarkan pembahasan yang menarik tadi yang disampaikan oleh Kak Maida, saya selaku moderator akan memberikan kesimpulan dari acara pada pagi hari ini. Di antaranya, ikut PKM itu banyak manfaatnya teman-teman. Sebagai berikut, salah satu manfaatnya itu ada 3. Yang pertama, bisnis modal gratis. Kedua, diliput berbagai media.
Kemudian yang ketiga punya jejak publikasi. Nah, setiap panduan itu harus dibaca, terutama dalam pengelompokan kategori jenis PKM yang diambil nantinya. Nah, pada bab yang pertama, di sini ada latar belakang, teman-teman. Latar belakang adalah rohnya dari proposal setelah judul. Jadi, ketika latar belakang yang disampaikan itu bagus, maka isi itu akan bagus, seperti itu. Nah, ada beberapa runtutan di sini, fakta umum, kemudian masalah, kemudian solusi. Nah, pada solusi ini kita harus menjabarkan dan mengembangkan solusi yang lebih efektif dari yang telah ada. Nah, kemudian disertakan pendukung solusi. Kemudian ketika menyampaikan solusi ini, jangan langsung mengatakan bahwa solusi A baik, solusi B baik. Tapi kita harus menyebutkan terlebih dahulu keunggulan dari solusi A atau solusi yang B itu bagaimana, baru kita bisa mengatakan bahwa solusi yang kita bawa itu baik, seperti itu. Kemudian ada penutup. Nah, semuanya itu harus runtut dan berkesinambungan setiap kalimatnya agar pembaca itu dapat memahami isi yang disampaikan. Kemudian semakin banyak daftar pustaka, semakin bagus juga isinya, seperti itu. Nah, pada bab 1 ini ada latar belakang, kemudian rumusan masalah, kemudian berlanjut pada tujuan penulisan, kemudian luaran yang diharapkan, dan juga manfaat dari penulisan. Terima kasih. Siapa tahu juga kalian nantinya dapat menjadi penerus dari Kak Meida ini, dan tim yang berhasil lolos pendanaan, dan bahkan juga bisa teman-teman ini tembus hingga PINAS nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi tetap semangat untuk seluruh tim di sini dapat menyusun satunya ya teman-teman. Jangan sampai putus di tengah jalan. Nah, yang terakhir juga saya mohon untuk semua hadir acara pelatihan bab 1 PKM Skala Parameter di FEB UNED 2021 untuk melanjutkan sesi berikutnya, yaitu sesi foto bersama teman-teman. Jadi diharapkan untuk seluruh hadirin bisa menghidupkan kamera, kita akan mengadakan foto bersama. Atau gaya yang terbaik Anda, kita akan melakukan sesi foto bersama yang akan dipandu oleh PDD kita. Silakan panitia yang bertugas. Ya, teman-teman yang mau on cam ditunggu ya. Ini di slide 1 sudah on cam. Di slide 2 mungkin ada yang mau on cam. Silakan teman-teman, kita berikan pesona yang terbaik karena Kak Meida sudah menjadi mahasiswa, salah satu mahasiswa yang terbaik juga. Kita akan menemani beliau di sini. Terima kasih Kak Meida. Iya, sama-sama. Ya, sudah siap semua? Mungkin bisa langsung ya di pertama. Slide pertama, siap-siap. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah cukup. Saya kembalikan ke moderator. Aku salah fokus loh sama gayanya Faris. Ya Kak, siap. Silakan. Ini ya sebelumnya terima kasih kepada Kak Alif telah memandu jalannya PDD tadi untuk share screen, mohon maaf untuk screenshot. Jadi di sini ada link presensi teman-teman, bisa diisi, dikirim oleh panitia kita yang cantik yaitu Kak Ignas. Link presensinya bisa diisi secepat mungkin, jangan lupa untuk mengabadikannya dalam screenshot juga. Oke. Sekian acara pelatihan bab 1 PKM Sekolah Paramesti FEB UNED 2021. Terima kasih banyak kepada Kak Meida yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing bersama. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama Dek. Semoga bermanfaat ya semuanya ya. Amin, amin. Siap. Selagi Pasti bermanfaat. Iya, selagi ada Ya. peluang, apapun itu PKM, kalian masih dinaungi oleh Universitas Jember. Jadi Siap. kalian mau ikut apapun itu, kalau butuh dana kalian bisa mengajukan dana, ajukan aja. Universitas uangnya banyak gitu. Eman kalau nggak dimanfaatkan ya. Kalian baru Betul. eman kan nggak ada feedbacknya. Iya, Jadi betul. semangat ya. Karena kalau udah lulus nanti
nggak akan ada siapa yang menaungi kalian nanti gitu ketika setelah lulus S1. Oke, itu aja dari aku. Semangat semua, jangan patah semangat ketika emang nggak lolos atau apa, itu bisa diikutkan lain, diikutkan bisnis model kanvas, diikutkan KTI, diikutkan esai, bisa masuk semuanya ya. Aku mohon pamit ya. Assalamualaikum. Iya Kak, waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Sama-sama. Siap. Baik, Kak. Terima kasih juga kepada para peserta atas partisipasinya yang sangat antusiasme pada pagi hari ini hingga menjelang siang. Saya selaku moderator mewakili panitia, mohon maaf apabila ada kata dan juga perbuatan yang kurang berkenan di hati para hadirin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa memutar lagu panitia sembari kita berpisah kenang dengan teman-teman.